Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Amelia Permana Putri dari program studi S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Nah, baik, dalam kesempatan ini saya akan melakukan penatalaksanaan terapi otot progresif pada penyakit hipertensi. Nah, sebelum kita ke penatalaksanaannya, saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang pengertian hipertensi, pengertian terapi otot progresif, serta manfaat terapi ini. Hipertensi adalah kondisi yang terjadi ketika sejumlah darah dipompakan oleh jantung melebihi kemampuan yang dapat ditampung dinding arteri. Ketika jumlah darah tinggi, komplikasi dapat terjadi, tergantung pada hubungan antara jumlah darah dan kapasitas arteri. Semakin banyak darah yang mengalir dan semakin sempit dinding arteri, tekanan darah akan semakin tinggi. Relaksasi otot progresif adalah suatu metode relaksasi melalui dua proses, yaitu menegangkan dan merilekskan otot tubuh. Latihan ini termasuk ke dalam salah satu terapi yang paling sederhana dan mudah dipelajari. Terapi ini termasuk ke dalam terapi non-farmakologi yang dapat dilakukan pada penderita hipertensi. Tujuan relaksasi otot progresif ini efektif menurunkan kecemasan, preoperatif dapat menurunkan tingkat ketegangan otot, keluhan ansietas, kelelahan yang berlebihan, nyeri pada pinggang dan leher, insomnia, tekanan darah tinggi, gagap dan fobia ringan dapat digunakan untuk persoalan masalah psikis seperti penurunan kecemasan dan memudahkan tidur. Nah, manfaat terapi relaksasi otot progresif ini dapat menurunkan tekanan darah karena dapat meningkatkan relaksasi dengan menurunkan aktivitas saraf simpatis dan meningkatkan aktivitas saraf parasimpatis. Hal ini dikarenakan saraf parasimpatis akan melepaskan asetilkolin untuk menghambat aktivitas saraf simpatis dengan menurunkan kontraktilitas otot jantung, vasodilatasi arteriol dan vena, sehingga terjadilah vasodilatasi diameter arteriol dan vena, yaitu memperlebar pembuluh darah, dan hal tersebut dapat menurunkan tekanan darah secara langsung. Relaksasi ini menjadi metode relaksasi termurah, tidak ada efek samping, mudah dilakukan, membuat tubuh dan pikiran terasa tenang dan rileks. Persiapan alat dan bahan, siapkan kursi serta lingkungan tenang, aman, dan nyaman. Selanjutnya fase orientasi. Yang pertama, ucapkan salam terapeutik, perkenalkan diri, lakukan evaluasi atau validasi, lakukan kontrak dengan klien, jelaskan tujuan, prosedur pada klien atau keluarga, beri kesempatan klien untuk bertanya, tanyakan ketersediaan klien, posisi klien duduk dengan nyaman. Posisikan tubuh senyaman mungkin, longgarkan pakaian. Lalu instruksikan klien tutup mata dan tarik napas, tak hembuskan sebanyak 3 kali. Gerakan pertama, genggam kedua tangan dengan erat, rasakan tegangan, lepaskan genggaman, dan rasakan rileks. Gerakan kedua, tekuk kedua pergelangan tangan ke belakang dan menghadap depan sehingga otot-otot di tangan bagian belakang dan lengan bawah renggang. Gerakan ketiga, genggam kedua tangan hingga menjadi kepalan, kemudian letakkan ke pundak hingga otot-otot bisep menjadi tegang. Gerakan keempat, angkat kedua bahu setinggi-tingginya hingga menyentuh kedua telinga. Gerakan 5, kerutkan dahi dan alis hingga otot-ototnya terasa tegang. Gerakan ke-6, tutup mata dengan rapat hingga dirasakan ketegangan di sekitar mata. Gerakan ke-7, katupkan rahang diikuti dengan menggigit gigi-gigi hingga terasa ketegangan di sekitar otot rahang. Gerakan ke-8, mulut dimonyongkan sekuat-kuatnya hingga merasakan ketegangan di sekitar mulut. Gerakan 9, minta klien menekan kepala ke belakang hingga dapat merasakan ketegangan di leher bagian belakang dan punggung atas. Gerakan 10, tundukkan kepala klien hingga menempel pada dagu, hingga dapat merasakan ketegangan di daerah leher. Gerakan 11, posisi punggung klien dilengkungkan dan dada dibusungkan. Gerakan 12, minta klien menarik napas panjang, kemudian tahan selama beberapa detik.
Gerakan 13, tarik kuat-kuat perut ke dalam, kemudian tahan hingga perut menjadi kencang dan keras, kemudian rilekskan. Gerakan 14, luruskan kedua telapak kaki sehingga terjadi ketegangan di otot paha. Gerakan 15, luruskan dan angkat kedua kaki sehingga otot betis merasa tegang. Lanjut fase terminasi, kaji respon klien, berikan reinforcement positif, buat kontrak selanjutnya, akhiri kegiatan dengan baik, cuci tangan, dokumentasi hasil kegiatan. Nah, adapun hal-hal yang perlu diperhatikan, yang pertama, tidak diperbolehkan menegangkan otot secara berlebihan karena dapat melukai diri sendiri. Nah, yang kedua, untuk merilekskan otot-otot membutuhkan waktu sekitar 20-50 detik. Nah, yang ketiga, perhatikan posisi tubuh, lebih nyaman dengan mata tertutup, tidak disarankan dengan berdiri. Nah, yang keempat, menegangkan kelompok otot sebanyak 2 kali tegangan. Yang kelima, lakukan pada bagian kanan tubuh 2 kali, dan kemudian bagian kiri 2 kali. Terus yang keenam, pastikan pasien dalam keadaan benar-benar rileks. Yang ketujuh, berikan instruksi terus-menerus dan tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.